Artinya bahwa prodi BKP ini sangat penting eksistensinya di tengah masyarakat, tidak hanya di dalam dunia pendidikan, bahkan di dalam dunia masyarakat sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fatar, ketemu lagi di Fatar Talk, media informasi dan komunikasi Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Nah, perkenalkan, saya host pada pagi hari ini. Nama saya Iswatun Hasanah, saya biasa dipanggil Bu Iswa. Sahabat Fatar, jangan lupa like, share, and subscribe kanal YouTube Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Baik, sahabat Fatar, hari ini kita kedatangan tamu. Nah, sebelum saya mengenalkan beliau, satu pantun untuk sahabat Fatar. Jalan-jalan ke Madura, jangan lupa beli tempura. Kami dari BKPI YIN Madura, salam konselor untuk kita semua. Nah, baik sahabat Fatar, saya akan memperkenalkan tamu kita pada hari ini. Beliau adalah seorang yang sangat visioner. Di usianya yang terbilang muda, kategorinya masih usia dewasa dini ya, beliau sudah menjadi seorang kaprodi dan banyak prestasi yang sudah beliau raih. Nah, kita kenalkan saja Bapak Haji Muhammad Jamaluddin. Selamat pagi Bapak Jamal. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat, sangat sehat ini. Saya perkenalkan dulu, Bapak Jamal ini lahir di Pamekasan 5 Maret 1983. Sudah 38 tahun ya Bapak ya. Betul. Nah, katanya Harlock ini masih dewasa dini sahabat Fatar. Nah, Bapak Jamal mulai menjadi kaprodi mulai tahun berapa Bapak? Sekitar tahun 2015. 2015. Nah, untuk pendidikan S1 ditempuh di mana, Bapak? YIN. Oh, waktu itu alhamdulillah. masih Stain Pamekasan. Stain Pamekasan. Di Jalan Brawijaya ya. Masih belum di Telanakan ini, masih di kampus utara. Untuk pendidikan magisternya, Bapak? Di Universitas Negeri Jakarta. Dari Madura ke Jakarta ya, sahabat Fatar. Kemudian Bapak Jamal ini sekarang sudah kandidat doktor. Nah, beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di mana, Bapak? Tadi Madura ya, ke Jakarta, ke Surabaya. Oh, alhamdulillah. 2 kota terbesar di Indonesia. Di Universitas Negeri Surabaya. Oke, alhamdulillah. Baik, sahabat Fatar, sedikit mengenal beliau. Bapak Jamal ini prestasi yang terbaru pada tahun 2019, beliau meraih penghargaan Wirakarya Kencana oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia. Selamat Bapak, semoga ke depan prestasi Bapak semakin lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Membawa nama Prodi BKPI dan juga membawa Fakultas Tarbiyah YIN Madura ke jenjang yang lebih hebat lagi. Gitu ya Bapak ya? Iya. Nah, baik sahabat Fatar, hari ini kita akan mengenal tentang Prodi BKPI Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Nah, kenapa kita harus mengenal Prodi BKPI? Nah, ke depan, ya sekarang saja, setiap hari yang namanya orang mengalami stres karena beban hidup, beban pekerjaan, karena urusan romantis, itu semakin bertambah. Pastinya kebutuhan akan konselor pendidikan, konselor sosial dan sebagainya. Artinya orang-orang yang membantu orang lain ini sangat dibutuhkan. Jangan lupa sahabat Fatar menjadikan Prodi BKPI YIN Madura sebagai salah satu bahkan tujuan utama ya untuk list lanjut karir atau studi lanjut untuk sahabat Fatar. Jadi yang punya rekan, yang punya saudara atau sahabat Fatar yang masih belia, tetap setia di Fatar Talk. Kita akan berbicara banyak dan mengenal tentang apa sih Prodi BKPI YIN Madura. Nah, oke. Baik Bapak Jamal, saya ingin mengenal tentang Prodi BKPI Bapak. Mohon ceritakan Bapak sejarah tentang Prodi BKPI. Iya, bisa. Gimana Bapak? Jadi begini, tahun 2015 YIN Madura itu membuka beberapa prodi baru. Salah satunya adalah bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Di saat itu masih belum bernama BKPI, jadi pada waktu itu masih bernama BKI,
BKI. Ya, bimbingan dan konseling Islam. Oh. Kemudian sempat juga berubah menjadi BPI, bimbingan dan penyuluhan Islam. Kemudian pada tahun 2017 ada peraturan baru ya, dari Menteri Agama. Ada 3 prodi yang hampir sama, tetapi fakultasnya berbeda. Jadi ada prodi BPI, bimbingan dan penyuluhan Islam di bawah Fakultas Tarbiyah. Kemudian ada bimbingan dan konseling Islam di bawah Fakultas Dakwah. Maaf, BPI tadi di bawah Fakultas Dakwah, BKI di bawah Fakultas Dakwah. Kemudian ada prodi bimbingan dan konseling pendidikan Islam atau BKPI berada di bawah Fakultas Tarbiyah. Sehingga pada waktu itu Bapak Rektor Pak Dr. Haji Muhammad Qasim itu meminta saya untuk mengumpulkan mahasiswa dan menanyakan kepada mahasiswa, ini mahasiswa BK ini maunya BPI di bawah dakwah, BKI di bawah dakwah, atau BKPI di bawah dakwah, di bawah pendidikan atau tarbiyah begitu. Akhirnya saya kumpulkan di masjid YIN ini, saya kumpulkan dan saya tanyakan, dan ternyata tidak satupun yang mau BPI dan BKI karena peluang menjadi guru BK yang dianggap masih sangat potensial dan di sisi kurikulum masih memungkinkan di luar non kependidikan, sehingga di luar kependidikan. Iya, di luar kependidikan. Sehingga mahasiswa yang saya kumpulkan pada waktu itu tidak salah 3 angkatan. 2015, 2016, 2017. Saya kumpulkan semuanya memilih bimbingan dan konseling pendidikan Islam yang berada di bawah Fakultas Tarbiyah dengan gelar SPD. Begitu. Itu ceritanya, sehingga BKI ini memang mengalami satu perjalanan yang menurut saya liku-likunya agak ekstrim dibandingkan dengan yang lain gitu, dibandingkan prodi yang lain. Ya, karena memang pemerintah pusat melalui Kementerian Agama membuka BKP ini ternyata dari awal ada beberapa perubahan. Sehingga sampai hari ini mulai akreditasi pertama sampai hari ini alhamdulillah tetap bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Oke. Akreditasi prodi BKPI YIN Madura, mohon informasi Bapak. Ya, alhamdulillah akreditasi kami itu akreditasi pertama dengan nilai B. Jadi para mahasiswa dan alumni prodi BKPI insyaallah itu adalah salah satu kabar gembira dan menjadi kekuatan mereka untuk mencapai beberapa peluang yang diharapkan. Oke, semoga nanti di akreditasi berikutnya kita bisa ya Bapak ya. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Butuh perjuangan ekstra lagi Bapak Jamal. Baik Bapak Jamal, setelah kita berbicara tentang sejarah prodi BKPI yang kata Bapak tadi banyak cerita sampai akhirnya menjadi BKPI, bukan BKI ataupun BPI. Nah, apa sih Bapak visi misi dari prodi BKPI? Sahabat Fatar ingin mengenal kita. Apa yang menjadi visi BKPI sehingga mereka layak memilih kita untuk masa depan mereka? Baik. Sebuah visi itu memang menjadi deskripsi atau gambaran kemana prodi ini akan diarahkan begitu. Kalau berdasarkan hasil beberapa pertemuan akhirnya dirumuskan bahwa visi prodi bimbingan dan konseling pendidikan Islam itu menjadi prodi yang inovatif, unggul dan berdaya saing. Kenapa disebut inovatif? Karena prodi ini atau prodi BK harus selalu melakukan terobosan-terobosan, melakukan perubahan-perubahan dan ada di garda terdepan jika ada perubahan-perubahan itu. Jadi harus ada inovasi. Kemudian unggul ya atau berdaya saing. Jadi yang kita harapkan prodi BKPI YIN Madura ini tidak sekedar menjadi ibarat orang sholat yang menjadi makmum ya. Satu saat lah kita berharap juga jadi imam gitu. Jadi berdaya saing itu tidak kalah dengan alumni yang lain di dalam maupun di luar negeri. Tentu jadi kalau saya jelaskan secara rinci dan lengkap, visi dari prodi BKP ini adalah menjadi program studi yang inovatif,
unggul dan berdaya saing dalam mencetak sarjana bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Okay. Dari visi dan misi yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kaitannya dengan kondisi masyarakat dan sosial sekarang kira-kira Bapak? Apakah visi dan misi tersebut mampu tidak membantu masyarakat ataupun sangat bermanfaat untuk masyarakat Bapak? Ya, tentu BK ini menjadi salah satu prodi yang menurut saya kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat Madura atau pembangunan masyarakat Indonesia itu sangat besar sekali kontribusinya, dan selama ini kita sudah melakukan beberapa hal untuk mengukur inovasi dan daya saing tadi. Contoh begini, kalau hubungannya dengan sosial masyarakat kita ini kan masyarakat yang era 5.0 ya, bahwa masyarakat kita ini tentu dengan tingkat kesibukan yang tinggi, dengan kompleksitas problem yang dihadapi, tentu tingkat stres umpamanya salah satunya ya, tingkat stres, atau alam yang sekarang kita lihat perubahan iklim begitu terasa oleh kita sehingga terjadi beberapa beberapa hal yang tidak kita duga seperti longsor dan lain sebagainya. Stres karena alam atau stres karena kehidupan keseharian mereka, tentu ini menjadi salah satu pintu masuk kontribusi pengabdian prodi BKPI. Jadi umpamanya seperti kemarin ada pesantren yang tertimbun karena longsor itu, tentu orang tuanya, kiainya dan santrinya itu tentu akan merasa stres yang luar biasa. Bisa-bisa mereka tidak kembali ke pondok sampai hari ini karena stres yang tinggi itu, trauma begitu. Nah, kami prodi BKPI kemarin sempat datang ke pesantren itu, pesantren di daerah Pantura ya. Pada waktu itu bertepatan dengan Ibu Gubernur yang meninjau, jam 4 kami datang sekitar jam 11. Kami juga menyampaikan tentang program pengabdian yang kami miliki. Artinya bahwa prodi BKP ini sangat penting eksistensinya di tengah masyarakat, tidak hanya di dalam dunia pendidikan, bahkan di dalam dunia masyarakat sekalipun. Oke, Pak Jamal, pernah tidak mendengar kata bijak, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama? Bagaimana dengan bimbingan dan konseling dengan konselor kalau seperti yang Bapak ceritakan tadi? Ya, tentu masih berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi seorang konselor itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik di level paling bawah sampai level paling atas, sangat dibutuhkan. Dan itu ya kami sempat melakukan beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bukti bahwa anfa'uhum linnas itu setelah kami berikan begitu, walaupun ini harus terus dikembangkan. Lulusan dari BKPI ini Bapak, kira-kira mahasiswa itu bisa kemana saja? Apakah hanya pendidikan atau mereka menjadi guru BK atau ada yang lain? Artinya standar profil lulusan begitu Bapak untuk mahasiswa BKPI. Mohon bisa diceritakan kepada sahabat Fatar. Jadi begini, karena prodi BKPI ini di bawah Fakultas Pendidikan, tentu yang kita cetak sebagai profil lulusan utama adalah calon guru bimbingan dan konseling. Tetapi di dalam struktur kurikulum KKNI ada profil lulusan utama, ada profil lulusan tambahan. Jadi profil lulusan utama itu adalah mahasiswa kami itu akan dicetak ke arah apa? Yang paling dominan begitulah. Tetapi juga ada profil lulusan tambahan, bahwa tidak saja mahasiswa BKPI ini nanti akan menjadi guru BK, tetapi ada opsi-opsi lain. Mereka bisa difungsikan dan digunakan oleh masyarakat. Di antaranya adalah jadi yang profil lulusan utama itu ya jadi tenaga bimbingan dan konseling yang profesional. Jadi jadi guru BK di MTS, di SMP, di MA, di SMA, di SMK.
Itu sebagai profil lulusan utama. Kalau lulusan tambahan itu nanti akan menjadi konselor sosial, akan menjadi konselor sekolah, akan menjadi konselor belajar dan karir. Saya kira itu adalah satu gambaran secara umum ya. Memang peluangnya itu sangat besar di konselor pendidikan. Beberapa waktu yang lalu bahkan kami telah mengundang Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Kementerian Agama untuk berbicara tentang tantangan dan peluang alumni BK itu apa saja. Begitu Bu Iswa. Oke, berarti tadi ada konselor pendidikan, ada konselor sosial, ada konselor keluarga, ada konselor keluarga dan ada konselor belajar dan karir. Jadi sahabat Fatar, nanti jika sahabat Fatar sudah bersama kami dengan Prodi BKPI YIN Madura, tidak hanya di ruang lingkup pendidikan saja. Artinya kita bisa juga berkarya menjadi konselor keluarga, konselor sosial. Nah, ini bisa jadi salah satu pembeda antara Prodi BKPI YIN Madura dengan yang lain. Apa seperti itu Bapak Jamal? Ya, saya kira YIN Madura punya beberapa sisi pembeda itu. Oke. Bapak Jamal, kurikulum sudah oke Bapak. Nah, bagaimana dengan sarana dan prasarana yang akan membantu mahasiswa biar bisa lebih berprestasi, kemudian mereka juga mampu menjadi konselor sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi dari Prodi? Oke, sarana kata kuncinya tadi ya. Dan bagaimana mereka menjadi konselor sesuai dengan konsepnya Prodi gitu ya. Jadi saya lanjutkan dulu atau saya kuatkan tentang ada hubungannya dengan kurikulum, ada hubungannya dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi konselor pendidikan, apa yang kami lakukan agar mahasiswa kami di program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam itu benar-benar menjadi tenaga pendidik yang profesional. Apa yang kami lakukan? Tentu yang kami lakukan memperkaya mahasiswa dengan beberapa mata kuliah keahlian Prodi. Apalagi yang kami lakukan? Tentu kerjasama kelembagaan. Salah satunya ya yang saya ceritakan tadi. Saya pernah mengundang Bapak Dr. Haji Zaini, Kepala Dinas Pendidikan. Saya juga pernah mengundang Kepala Kemenak. Pada waktu itu kami berbincang tentang peluang dan tantangan sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Ternyata dari dua lembaga itu saya hitung ada kebutuhan sekitar, kalau tidak salah, dari dua lembaga ini untuk Kabupaten Pamekasan saja itu ada kurang lebih kebutuhan kepada guru BK sebesar 400 sampai 500 guru BK. Bayangkan, ini adalah satu kebutuhan yang sangat besar. Kalau masyarakat tahu ini, menyadari ini dan mengambil peluang ini, saya kira Prodi BK ini akan kebanjiran mahasiswa. Walaupun selama ini sudah kami banyak menolak juga. Artinya akan semakin tinggi karena memang kebutuhan pemerintah ini belum yang swasta ya. Kebutuhan pemerintah saja sudah sangat besar. Itu yang konselor pendidikan. Bagaimana peluang yang konselor sosial? Kami ini sedang menjajaki kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi. Dan itu insya Allah di bulan inilah, di bulan depan ini insya Allah semoga MOU-nya sudah tuntas. Dan pada waktu itu kami sudah ketemu dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi meminta agar beberapa kegiatan seperti KKN atau kalau di IN yang dikenal dengan KPM itu bisa ditempatkan di pusat-pusat rehabilitasi sosial. Ini menunjukkan bahwa Prodi bimbingan dan konseling ini ya yang jalan tidak hanya di profil utamanya, tidak hanya sebagai guru BK, menjadi konselor sosial. Ini ternyata banyak yang berminat. Belum alumni-alumni kami itu ada di beberapa pusat rehabilitasi. Di Pamekasan ini ada beberapa pusat rehabilitasi seperti rehabilitasi narkoba begitu ya. Itu alumni kami sudah ada sebagian yang masuk. Dan ternyata saya sempat ketemu, dan kalau ketemu alumni saya tanya biasanya, mereka alhamdulillah bisa bekerja secara profesional. Artinya yang kami bekalkan di perguruan tinggi berarti sangat bermanfaat dan bagi mereka sangat berguna ilmu yang diberikan. Kalau konselor keluarga, apalagi ini konselor keluarga ini sudah menjadi salah satu tulang punggung kami.
Jadi sejak tahun 2016 kami sudah menjalin kerjasama dengan DP3KB Kabupaten. Kemudian di tahun berikutnya kami sudah bekerja sama dengan BKKBN, yaitu salah satu lembaga pemerintah yang menangani tentang keluarga. Belum kami dengan Kementerian Agama, ya, ada kantor urusan agama di mana pemerintah ini mulai menjajaki nampaknya, atau bahkan mungkin dalam waktu dekat akan memperkuat kantor urusan agama, terutama di bidang konseling keluarga. Agar tingkat perceraian itu tidak begitu tinggi, sehingga dibutuhkan konselor keluarga. BKPI yang berada di bawah Fakultas Tarbiyah ini juga memberikan beberapa rumpun atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan konseling keluarga, sehingga jalannya satu di BKKBN, satunya di kantor urusan agama. Dan tidak perlu ditanyakan, umpamanya ada yang bertanya, ini kan jadi konselor, jadi guru BK kalau BKPI di bawah Fakultas Tarbiyah. Ya, itu profil utama ya, tetapi kami juga ada profil tambahan di mana nanti alumni kami itu tidak hanya boleh menjadi guru BK, tetapi mereka juga mampu untuk menjadi konselor keluarga. Apalagi sekarang angka perceraian tuh semakin bertambah ya Pak ya, setiap betul. tahun. Dan yang terakhir ini Bu Iswa, kami juga memasukkan salah satu profil lulusan tambahan itu di mahasiswa BK ini menjadi konselor belajar dan karir. Ini sebenarnya sangat urgen bagi anak didik kita. Kenapa? Karena banyak sekali mahasiswa yang mengampu program studi tidak tepat sasaran. Mereka mungkin masuk ke perguruan tinggi atau kuliah itu karena faktor tren saja. Walaupun di sisi lain mereka juga punya niatan untuk belajar, mencari ilmu dan menata masa depannya. Tetapi karena tidak ada pertimbangan karir yang tepat atau prodi yang tepat, sehingga mereka bisa salah memilih program studi. Maka konselor belajar dan karir itu jika dimanfaatkan di beberapa sekolah dengan merekrut alumni BKPI YIN Madura, saya yakin di sekolah itu anak-anak didiknya akan diarahkan sesuai dengan minat bakatnya. Dan jangan lupa bahwa setiap orang itu jika tepat pada minat bakatnya, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi sehebat apapun seorang anak, tetapi tidak pada minat bakat yang tepat, maka tidak akan berkembang cepat pula begitu. Luar biasa sekali Pak Jamal. Artinya juga bisa jadi bukan hanya di sekolah ya Bapak, kayak di lembaga bimbingan belajar, berarti sangat membutuhkan sekali yang namanya konselor belajar dan karir ini Bapak. Jadi bisa mengarahkan anak-anak ataupun bisa mengarahkan siswa bimbingan mereka untuk memilih prodi sesuai dengan bakat dan minatnya, begitu ya Bapak ya. Selain itu Ibu Iswa, fenomena terbaru yang dan ini fenomena yang sudah sangat banyak terjadi di masyarakat. Anak didik di tingkat sekolah dasar sampai tingkat SMA itu pengaruh gadget ini sangat besar. Mereka kecanduan game umpamanya, sehingga mereka malas untuk belajar, mereka motivasinya turun. Lah, konselor belajar ini salah satunya adalah menjadi solusi dan menawarkan solusi bagi para siswa agar persoalan-persoalan ini bisa dicarikan jalan keluarnya. Sahabat Fatar, tadi sudah kita mendengarkan ulasan dari Kaprodi BKPI YIN Madura tentang standar lulusan dan juga jadi apa sih nanti setelah lulus dari BKPI YIN Madura? Ternyata banyak sekali lapangan pekerjaan ataupun juga prospek-prospek tidak hanya di dunia pendidikan, di dunia non-kependidikan pun juga kita bisa. Nah, kembali lagi ke sarana Bapak, apalagi yang menjadi pembeda, artinya juga yang menjadi pendukung BKPI YIN Madura ini perlu dijadikan list utama agar sahabat Fatar bisa memilih kita untuk menjadi studi lanjut ataupun prospek ke depan Bapak. Ya, jadi fasilitas kalau fisik itu
hampir sama ya dengan prodi yang lain. Kita memiliki ruang kuliah yang ber-AC gitu ya. Kemudian kami juga terdiri dari beberapa dosen yang kompeten gitu. Jadi memang S1, S2-nya ada yang bimbingan dan konseling, ada yang psikologi begitu. Ini kan sebenarnya fasilitas-fasilitas yang menunjang kepada masa depan mereka. Di luar itu juga kami punya laboratorium ya. Saya kira lab yang kita miliki itu sudah sangat sudah sangat representatif karena mahasiswa bisa kemudian praktek di situ. Dan ini tidak hanya laboratorium, kami juga memiliki pusat layanan konseling. Dan itu sudah sering kami lakukan, yang pusat layanan konseling di dalam maupun di luar kampus. Kalau yang di dalam kampus, contoh ada mahasiswa yang punya problematika akademik maupun non akademik, mereka bisa konsultasi ke pusat layanan konseling. Pusat layanan konseling ini tidak di bawah institut, tidak di bawah fakultas, tetapi menyatu dengan laboratorium prodi BKPI. Kami juga yang keluar itu menyelenggarakan tes psikologi itu untuk mengukur bakat minat. Kami sudah melakukan itu beberapa kali. Ada beberapa lembaga yang telah bekerja sama dengan kami, seperti umpamanya SDI Nurul Hikmah ya, yang baru saja dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Tes psikologinya itu kami yang menjadi penyelenggaranya. Artinya bahwa prodi BKP ini sudah semakin dipercaya oleh masyarakat begitu, ya. Dan yang percaya itu tidak sedikit tetapi banyak. Untuk lab BKPI dan pusat konseling Bapak, apakah dosen atau mahasiswa yang aktif di lab tersebut Bapak? Ada dosen tentu, kemudian ada aslab ya, asisten lab. Ini juga menjadi salah satu penunjang karir mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki keahlian dan kesungguhan untuk belajar di bidang bimbingan dan konseling, kami setiap tahun itu merekrut namanya aslab, asisten lab. Nah, itu nanti yang para mahasiswa-mahasiswi ini yang menjadi pendampingnya kegiatan ini. Kami kok bisa punya aslab karena kami setiap tahun, Bu Iswah, kami itu melakukan studi banding. Begitu. Nah, pada waktu itu kan tidak salah tahun 2016 apa 2017 kami ke UNES ya, Universitas Negeri Semarang, studi banding ke jurusan BK, dan ternyata di kampus itu ada asisten lab. Ya mungkin ada sedikit perbedaan dengan sistem kami, tapi saya kira ini bagus. Jadi mahasiswa ini sama dengan penelitian, menjadi peneliti pemula atau mendampingi dosen, membantu dosen dalam penelitian. Ini kan dalam rangka untuk mematangkan kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Di aslab mereka juga belajar akhirnya bagaimana mengembangkan bakat minat anak didik, mengukur bakat minat anak didik, sehingga nanti ketika dia menjadi guru BK, pengalamannya akan semakin banyak dan semakin luas begitu. Saya kira itu kalau mahasiswa di prodi BK serius di aslab, dan di luar aslab kami masih juga punya fasilitas-fasilitas penunjang, dan insya Allah lah mereka, saya yakin ketika sudah menjadi dan menyandang gelar sarjana pendidikan di bidang bimbingan dan konseling, mereka sudah matang. Untuk laboratorium Bapak, apakah brosur di depan ini salah satu brosur untuk lab Bapak? Ya betul. Ini memang sengaja Sahabat kami Fatar pajang ini. Nah silakan, ini bisa dilihat. Ini adalah brosur untuk lab BKPI. Jadi lab BKPI ini tidak hanya ada konselor yang profesional Bapak ya, tapi juga melayani pusat konseling, kemudian ada tes juga ya Bapak ya. Oke, tes apa saja kira-kira Bapak? Selain tes bakat minat ada tes psikologi? Ya. Oke, sudah lengkap berarti Bapak ya? Sudah sangat lengkap. Alhamdulillah. Nah, ini kelebihan dari Prodi BKPI YIN Madura. Mahasiswa bisa belajar bagaimana menjadi seorang tester Bapak ya, mendampingi para dosen, bagaimana membantu anak didik untuk mengenal diri, memahami dirinya. Nah, Pak Jamal, untuk mahasiswa sarana oke, kemudian
Kurikulumnya oke. Kondisi mahasiswa sekarang apakah oke juga, Bapak? Oh ya, saya kira mereka yang kuliah di prodi BK memang ada keinginan untuk menjadi guru BK atau tenaga konselor di bidang lain. Kira-kira untuk mahasiswa, apakah mereka walaupun mereka itu di prodi BK, yang jelas mereka juga punya minat kepada hal yang lain. Apakah prodi memfasilitasi Bapak untuk membentuk komunitas-komunitas? Ya, jadi gini, secara struktural organisasi kemahasiswaan di IAIN itu di level institut ada DEMA, kemudian ada pengembangan unit-unit kegiatan mahasiswa. Sama di tingkat prodi itu, kalau yang resmi, yang formal yang saya maksudkan itu ada HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Tapi kami kan tidak bisa cukup puas dengan HMPS begitu, karena satu organisasi kemudian harus menjadi wahana pengembangan dari keseluruhan mahasiswa yang ada. Tentu ini peluangnya perlu dikembangkan, dilebarkan begitu, sehingga kami buka beberapa keran organisasi komunitas di prodi BK, seperti umpamanya komunitas seni ada Al-Banjari, komunitas futsal, kemudian beberapa komunitas yang lain juga sudah terbentuk di prodi, seperti komunitas tari. Jadi jangan heran kalau kemudian ada guru BK alumni IAIN kok pinter tari, ya, karena memang kami kembangkan dalam bentuk komunitas-komunitas itu. Ini sangat menarik ini Bapak. Jadi selain mahasiswa bisa fasih dalam hal akademik, ternyata mereka juga diberikan wadah untuk menyalurkan bakat minat yang lain. Jadi ada tari ya, kemudian ada Al-Banjari, ada Bapak? Ada, waduh, ada futsal? Ada. Nah, ini kesukaan para mahasiswa yang cowok ini. Futsal ada, Banjari ada, tari ada, paduan suara? Ada. Aduh, ada juga. Kemudian kalau untuk ini Bapak, untuk mahasiswa yang ingin menjadi konselor sebaya, apakah mereka juga diwadahi atau difasilitasi? Iya, kami juga punya namanya PIKR ya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ini PIKR IAIN ini menjadi salah satu PIKR yang paling berkembang di Madura. Waduh. Paling berkembang, dan itu diakui oleh Jawa Timur, diakui juga oleh Dinas Kabupaten kemarin. Bahkan saya sempat dapat telepon ya dari teman di Riau itu. Iya. Pak, kami kalau bisa katanya, suatu waktu kami ingin mahasiswa kami ingin diskusi dengan mahasiswa BKPI IAIN Madura tentang PIKR, karena informasinya PIKR di IAIN Madura ini berkembang bagus. Lah, ini orang Riau ini bisa sudah tahu ya. Nah, apalagi yang di Madura ini wajib tahu ini. Ini kemarin saya dapat telepon, katanya pingin studi banding begitu ya. Dan PIKR buktinya bahwa jalan, periodisasinya jalan terus. Ya, programnya sama. Karena PIK ini tidak hanya sebenarnya difasilitasi oleh kabupaten. BKKBN Jawa Timur juga ada banyak program tentang pengembangan mahasiswa dalam wadah PIK itu. Ya. Oke. Menarik sekali ya Bapak ya. Kemudian saya mendapatkan informasi seperti yang disampaikan tadi oleh Kaprodi, bahwa mahasiswa itu tidak hanya mampu dalam hal akademik ya, mereka juga memiliki bakat minat yang lain. Ternyata terbukti ada mahasiswa dia berprestasi dalam menulis buku antologi. Diani Cahyati Wulandari, wah, selain konselor tapi juga jago menulis. Kemudian ada yang menjadi peserta terbaik ini, ada First Aid Training. Ini Holida Maula Sasmita dan banyak mahasiswa yang lain ternyata ini Bapak. Berarti memang mahasiswa BKPI IAIN Madura itu tidak hanya fasih dalam hal kemampuan belajar tentang ilmu psikologi. Ternyata banyak dari mereka yang berbakat dan berminat dalam hal non-akademik yang lain. Belum lagi futsal juga sering menang ataupun juara atau tidak Bapak? Ya, futsal juga sama prestasinya. Beberapa sebelum COVID itu banyak sekali prestasi yang disumbangkan oleh komunitas futsal itu. Termasuk yang terakhir ini, jadi PIKR ini kan tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga ada di sekolah-sekolah.
Kemarin ada salah satu mahasiswa kami, Safi namanya, itu mewakili Pamekasan untuk mengikuti duta genre kalau tidak salah. Oh, duta genre, ya. Oke. Itu dari sekabupaten di Jawa Timur itu masuk 10 besar. Oke. Artinya kita prodi BKP ini Bapak ya, mahasiswanya hebat, kurikulumnya karena hebat juga, sarana dan prasarana juga hebat. Nah, yang terakhir Bapak, saya ingin tanya, bagaimana dengan dosennya Bapak? Ya, dosennya lebih hebat. Oh, lebih hebat lagi. Kalau mahasiswanya hebat, yang jelas dosennya juga hebat. Bisa diceritakan Bapak, bagaimana dengan prestasi-prestasi dosen BKPI, biar sahabat Fatar tidak ragu lagi. Oh, dosennya hebat, maka saya juga ada inisiatif untuk, wah ini cocok dengan saya. Sarana oke, kurikulum oke. Nah, ditambah dosennya bagaimana ini Bapak? Baik, jadi gini, dosen itu harus hebat di bidang akademik kan begitu. Sekali termasuk juga non akademik. Di bidang akademik itu dosen-dosen prodi BK bisa dilihat dari sisi latar belakang pendidikan. Ya. Jadi banyak sekali dosen-dosen BK yang memang S1 S2-nya BK. S1 S2-nya BK. Ada yang psikologi. Iya. Gitu ya. Sehingga karena memang keahliannya di bidang bimbingan dan konseling selama mengampu perkuliahan baik di strata 1 maupun strata 2, saya kira itu menunjukkan bahwa dosen yang kami miliki tidak main-main. Tidak main-main ya. Kemudian yang kedua, ada beberapa dosen yang sedang lanjut studi di bidang BK dan di bidang psikologi. Ada Bapak Ismail Maki, itu sedang S3 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Malang. Ada Pak Fatul Halik juga bidang psikologi pendidikan ya di Universitas Negeri Malang. Dan saya kira nanti akan menyusul yang lain. Ada kalau tidak salah yang baru itu Ibu Arina. Ibu Arina. Lanjut S3 bimbingan dan konseling kalau tidak salah di Jogja ya. Di Bandung kalau tidak Bandung, salah ya. Bapak tadi menyampaikan. Ya, di Bandung, dan ini menunjukkan bahwa kemampuan sekalipun S1 saja BK sulit gitu. Maksudnya sarjana BK S1 saja tidak begitu banyak. Kami S2 BK itu dosennya tentu seharusnya lebih sulit, tetapi alhamdulillah prodi BKP ini dosen-dosennya saya kira sesuai dengan kompetensi dan keprodian ya, sesuai dengan prodi BK. Sehingga ini menjadi salah satu kekuatan yang kami miliki, bahwa prodi BK di YIN Madura ini serius ya untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa di bidang bimbingan dan konseling. Jadi para masyarakat, para orang tua tidak usah ragu lah kalau dengan prodi BK, apalagi akreditasinya sudah jelas nilainya B gitu ya. Kaprodinya pun juga berprestasi ya Bapak ya? Ya, kalau saya prestasinya sedikit. Prestasi sedikit tapi sudah kategori tingkat nasional. Ya, nah, betul, 2018 ya. 2019 tadi Bapak. Sorry, 2019. Nah, baik sahabat Fatar, tadi sudah Kaprodi sudah memberikan ulasan tentang seperti apa sih prodi BKP YIN Madura. Apa tidak tertarik setelah mendengarkan itu semua? Jangan ragu lagi, jadikan prodi BKP YIN Madura sebagai list dalam studi lanjut sahabat Fatar. Bisa saudara yang punya saudara, kemudian bahkan sahabat Fatar yang masih belia. Nah, jadi sahabat Fatar yang ingin bertanya tentang prodi BKP YIN Madura bisa tuliskan di kolom komentar. Bapak Jamal, bisa diberikan sedikit ataupun informasi bagaimana sih cara masuk ke prodi BK ini Bapak? Atau ada jalur apa aja sih biar sahabat Fatar tahu saya harus masuk jalur apa ini untuk ke prodi BKP YIN Madura? Baik, ada 3 jalur ya. Masuk ke YIN ini termasuk prodi BK. Yang pertama ada jalur SPAN PTKIN dan sudah selesai kalau tidak salah pengumumannya nanti tanggal 12. Kemudian setelah itu ada jalur yang kedua. Jadi kalau tidak lulus SPAN PTKIN, maka Bapak Ibu sekalian bisa
mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti jalur UMPTKIN. Jika UMPTKIN ternyata masih mengalami kegagalan, bisa mendaftar melalui jalur mandiri. Jalur mandiri. Itu pun tidak menjamin lulus karena selama ini peminat dari prodi BKP ini sangat besar. Seperti tahun kemarin ini yang kita terima dari semua jalur masuk ada 120 orang, yang mendaftar itu hampir 300. Artinya separuh dari lebih semua dari semua jenjang pendaftaran. Jenjang pendaftaran. Oke. Sahabat Fatar jangan ragu lagi. Segera, kalau misalnya sahabat Fatar mau studi lanjut, maka segera pilih BKPI YIN Madura menjadi list pertama. Nah, tadi sudah banyak diceritakan bagaimana luar biasanya prodi BKPI YIN Madura. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan jauh lebih hebat lagi karena kita tetap semangat untuk belajar. Apa seperti itu Pak Jamal? Iya, betul. Semangat belajar ya Bapak ya. Dosennya semangat belajar, mahasiswa pun juga semangat belajar. Baik Bapak Jamal, sebelum kita akhiri perbincangan pada hari ini, saya ingin Bapak Jamal memberikan closing statement untuk sahabat Fatar. Apa yang ingin disampaikan? Ya, menjadi orang yang sukses itu butuh perjuangan yang keras. Jadi untuk calon mahasiswa, bahwa memilih prodi BK menjadi satu hal yang sangat terbuka peluang di masa yang akan datang. Tetapi itu pun tidak cukup untuk mengantarkan Anda menjadi orang sukses, karena setiap kesuksesan butuh keringat dan pengorbanan. Waduh, sangat menginspirasi nih Bapak. Baik sahabat Fatar, jangan lupa like, share, and subscribe channel Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Tetap setia di Fatar Talk karena di sini menyediakan berbagai informasi. Nah, jadi sahabat Fatar, saya ingatkan lagi, jika ada pertanyaan tentang prodi BKPI YIN Madura, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri Bapak Jamal. Kita mari sapa dengan ucapan salam konselor bersama-sama. Salam konselor, konselor YIN Madura untuk Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.